pejabat bersembunyi atau menikmati kemewahan hidup. Siapapun yang menghambat akan kita lawan. Kita sudah tegaskan siapa yang memiliki jasa dan lembaga adalah di Batang banyak konflik tanah, terutama tanah-tanah yang ditelantarkan oleh pengusaha-pengusaha besar pemilik lahan luas. Awalnya kami melawan para pemodal pemilik lahan. Kemudian setelah itu makin lama kita makin tahu gitu, ternyata petani yang garap lahan juga tetap miskin. Bahkan kita mendapatkan berkali-kali redis pembagian tanah dari pemerintah, mulai dari Presiden Ibu Megawati, terus kemudian zaman Pak SBY gitu, dan sebentar lagi dengan Presiden Pak Jokowi. Tapi ternyata mereka tetap miskin. Artinya ada sebuah nilai kemahalan yang mereka harus bayar karena ada faktor-faktor korupsi mengenai kesehatan, mengenai pendidikan. Mereka harus bayar pendidikan mahal, kesehatan harus mahal. Nah, di situ kita berubah gerakan kami mengawinkan bagaimana konflik tanah, kemudian kami lari ke transparansi. Nanti jenengan do tanda tangan, nanti tanah traktat 80 hektar untuk jenengan semua, yang 10 kanggo Pemda, untuk Pemda. Yang 80 hektar itu ora entuk sampean tukaran. Soalnya bapak-bapak ibu tak umumke ya, nek begitu sampean ribut, setunggal wong loro mawon ribut, tidak usah dukur sak lawase. Kita berjuang ke tiap konflik tanah, kira-kira umurnya 17 tahun baru selesai. Jadi ini butuh energi panjang banget gitu. Nah, di tengah itu kami ada kesadaran karena ya berkat kita ketemu dengan banyak orang di Jakarta deh, teman-teman TI, teman ICW gitu, teman banyak orang lah gitu, yang baik-baik begitu ngajarin kami bahwa tanah bukan hanya tanah, ternyata persoalan tanah larinya ke kesejahteraan. Perkumpulan Stabil saat sekarang ini concern memang pada proses mekanisme pengelolaan lingkungan. Tapi ternyata dalam perjalanannya ketika kita berbicara aspek lingkungan, ternyata di dalamnya banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah problem isu korupsi. Bahwa isu korupsi ternyata terjadi juga di banyak aspek kegiatan pemerintahan. Salah satunya dalam hal pengelolaan lingkungan. Kalau mau melihat Kaltim misalkan ya, kalau kita lihat dari sumber daya alamnya, mau cari apa di Kaltim? Mau cari tambang batu bara, mau cari minyak, gas, pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, mau cari apa di Kaltim tuh lengkap gitu. APBD-nya juga setiap tahun naik ya, tapi kemudian tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini jelas ada masalah gitu. Tapi kemudian masalah ini tidak terproteksi oleh kalangan birokrat. Apakah dengan unsur sengaja atau tidak sengaja gitu. Bagaimana terjadi pengurukan sumber daya alam, kemudian yang kemudian dinikmatin hanya segelintir elit gitu. Kemudian bagaimana APBD itu dikelola yang seharusnya untuk kepentingan rakyat banyak gitu, rakyat Kaltim misalkan gitu, tapi kemudian hanya dinikmati oleh segelintir elit juga.
Kami sebuah perkumpulan yang beranggotakan beberapa aktivis yang saat ini concern pada persoalan anggaran daerah, advokasi tata kelola anggaran. Terkait dengan anggaran publik atau anggaran daerah memang tidak terlepas dari isu anti korupsi itu sendiri. Ketika berbicara anggaran publik maka pertama kita bicara terkait dengan lack of transparansi. Tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, dan dari sana kemudian simptom korupsi itu mulai muncul. Ketika kita temukan di situ maka kami bersama-sama dengan kelompok masyarakat memastikan bahwa poin yang kedua, anggaran publik itu sampai kepada kelompok masyarakat yang berhak, karena mereka sesungguhnya adalah pembayar pajak. Ini yang kemudian kita kembalikan porsinya, di mana kelompok masyarakat yang seharusnya mendapatkan itu yang harus mendapatkan porsi lebih banyak, dan pemerintah sebagai panitia mestinya mendapatkan porsi sebagaimana yang saat ini posisinya selalu lebih tinggi daripada masyarakat sebagai pembayar pajak itu sendiri. Ada beberapa isu sentral pada waktu itu, isu anti korupsi yang memang menjadi pemberitaan media lokal terkait dengan isu korupsi anggota DPRD provinsi pada waktu itu. Itu kemudian diseriusi oleh teman-teman pada zamannya waktu itu, meskipun kemudian resikonya sangat tinggi karena memang transisi rezim, di mana keberpihakan atau ketergantungan terhadap rezim lama itu masih ada. Nah, teman-teman kemudian mencoba untuk mendobrak buntunya ketergantungan rezim tadi dengan membongkar kasus korupsi di DPRD. Untuk gerakan anti korupsi sendiri, kita memang sesuai dengan mandat organisasi lebih memfokuskan pada terkait dengan bagaimana kemudian melakukan kontrol terkait dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan dan pihak-pihak swasta. Kemudian setelah misalnya dalam kerja-kerjanya ditemukan dugaan tindak pidana korupsi, kita melakukan investigasi secara mendalam dan melaporkan ke institusi aparat hukum. Nah, untuk kasus-kasus di Aceh sendiri kita lebih banyak sebenarnya harapan paling tinggi itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, karena menurut kita ini yang lebih efektif dan memberikan pelajaran yang luar biasa bagi banyak pihak sebenarnya. Di bidang pendidikan anti korupsi sendiri, unit dari pendidikan itu adalah namanya Sekolah Anti Korupsi. Nah, alhamdulillah sekolah anti korupsi sekarang sudah memiliki 6 angkatan. Nah, kita tahu saat ini Aceh juga salah satu daerah yang memiliki hak otonomi khusus dan memiliki anggaran luar biasa. Jadi fokus-fokus untuk anggaran itu jauh lebih memerlukan energi panjang. Nah, embrionya apa? Kawan-kawan yang di sekolah anti korupsi tadi itu menjadi bagian dari tidak terpisahkan untuk mengawal kerja-kerja terkait dengan anggaran publik di sektor anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan anggaran-anggaran yang berhubungan dengan kebutuhan publik. Nah, ini kerja-kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan di Gerak. Kita seringkali mendemo rumah sakit, mendemo pendidikan, mendemo bulog karena berasnya bau gitu. Itu kan bagian dari korupsi sehingga mereka membuat kami susah gitu. Rakyat bersatu. Sekarang di sekolahan banyak pungutan. Pergerakan inilah yang kemudian saya coba untuk saya libatkan dengan pergerakan yang lebih besar. Waktu kemarin cicak dan buaya,
Jilid 1 kita tidak ke Jakarta, tetapi kita membuat selamatan besar ribuan orang gitu. Kita minta negara ini selamat gitu. Yang kedua, kawan-kawan sebut jilid 2 kami ke Jakarta dengan cara kami keprihatinan. Teman-teman mencoba bagaimana membangkitkan daya dukung masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi itu dengan cara, misalkan kita sering melakukan semacam kampanye ya, bahwa bahaya dari korupsi itu seperti apa, kemudian bagaimana berperilaku hidup jujur gitu. Kemudian bagaimana kita bisa merangkul juga banyak pihak, apakah itu dari kalangan agamis, apakah dia dari kalangan nasionalis, yang gitu-gitu itu kita rangkul. Bagaimana gerakan itu kita bangun melalui anak-anak muda misalkan gitu. Nah, makin banyak yang menyuarakan, maka harapannya makin cepat hilangnya permasalahan kasus korupsi di negeri ini. Untuk memastikan supaya tidak ada lack of transparansi, lack of accountability, dan kemudian ada partisipasi terkait dengan program anti korupsi, maka yang kami lakukan salah satunya adalah pertama mendorong kelompok-kelompok masyarakat di akar rumput untuk mereka terlibat dalam proses perencanaan penganggaran. Bahkan sekarang ketika undang-undang desa itu ada, mereka akan selalu hadir mengontrol dana desa digunakan untuk apa, alokasi dana desa digunakan untuk apa. Yang kedua, setelah mereka berpartisipasi, mereka juga melakukan monitoring pada saat implementasi anggaran. Nah, dari sini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat ini adalah melakukan audit sosial. Untuk jangka waktu pasca konflik dan bencana, misalnya mulai tahun 2005 sampai sekarang, ketergantungan kawan-kawan di Aceh kepada KPK itu jauh lebih besar. Jadi embrionya adalah setiap KPK datang ke Aceh misalnya dalam rangka menghadiri beberapa event-event yang dilaksanakan oleh kawan-kawan maupun oleh roadshow-nya KPK, selalu yang muncul adalah harapan publik kepada KPK bahwa KPK harus masuk ke Aceh, KPK kemudian harus memantau Aceh. Harapan publik kepada dua institusi, kejaksaan, kepolisian, itu sudah sama sekali tidak bisa diharap. Saya tidak pernah mendapat rezeki. Tim konsultatif independen mengharapkan Presiden berupaya agar Komjen Pol Budi Gunawan bersedia untuk mengundurkan diri dalam pencalonan Kapolri demi kepentingan bangsa dan negara. Proses penyidikan sedang berlangsung. Sekarang ini tersangka BW masih sedang diperiksa. Laporan-laporan pidana yang ditujukan kepada seluruh pimpinan KPK ini adalah tujuan untuk mengkriminalisasi. Save KPK! Save KPK! Jujur bahwa ketergantungan kawan-kawan lokal terhadap gerakan anti korupsi itu sangat dipengaruhi oleh kerjanya institusi KPK. Begitu KPK kemudian di branded, kemudian dia dalam hal ini kemudian dilakukan hal-hal yang kemudian meruntuhkan kerja-kerja yang sudah cukup bagus itu juga membuat kawan-kawan di daerah merasa ciutnya muncul. Kalau di masyarakat di bawah sebetulnya sudah terjadi semacam perasaan bahwa korupsi itu musuh bersama. Dan direspon luar biasa oleh banyak orang yang merasa jenuh gitu, apalagi media siaran TV gitu tonton orang gitu, dan orang anak-anak muda sekarang walaupun di desa-desa juga bisa baca internet gitu, media sosial deh gitu. Jadi persoalan KPK menjadi persoalan bersama gitu di level bawah masyarakat, bukan hanya di Batang tapi dimanapun seluruh Indonesia yang saya keliling. Keberadaan KPK saya kira diketakuti oleh siapapun termasuk DPR. Nah, persoalannya adalah sekarang ada upaya-upaya untuk melemahkan institusi KPK-nya. Kalau beberapa waktu yang lalu yang dilemahkan adalah penyidik maupun pimpinannya, tapi sekarang ini juga sudah mengarah kepada institusinya. Masyarakat tidak terima orang yang selama ini sudah memperjuangkan mereka
berjuang untuk anti korupsi dan berjuang untuk masyarakat supaya lebih baik, ternyata langsung ditangkap begitu saja dengan kasus yang saya kira sudah terjadi beberapa tahun yang lalu dan kasusnya sumir. Nah, ini yang menumbuhkan gerakan di daerah, dan saya kira daerah mulai marah atas peristiwa itu. Kemarahan publik luar biasa, tapi bangsa ini kembali lagi tidak menemukan kanalnya. Bagaimana cara melampiaskannya? Seperti orang Jakarta waktu Mas BW ditangkap atau Bang Samad jadi tersangka, itu ada kemarahan total orang golongan menengah. Itu, tapi mereka nggak ngerti mau kemana, apakah datang rame-rame ke gedung KPK ataukah datang kemana lagi gitu, jadi nggak ngerti. Sesungguhnya memang bagi kami melihat secara umum skenarionya adalah menghentikan cepat atau gerak cepatnya Pak Abraham dan Pak Bambang di KPK, karena menjadi ancaman nyata bagi kepentingan-kepentingan politik tertentu, merasa terganggu olehnya, itu harus dihentikan. Revisi Undang-Undang KPK ini kan sebenarnya terkait dengan kewenangan yang akan kemudian dibatasi. Ternyata lompatan kali ini, yang terakhir kemarin, ternyata lebih dahsyat. Bukan lagi kewenangan yang dihajar, kemudian lebih tingginya adalah membatasi umur. Artinya apa? Memang desain yang sangat sistematis dihubungkan dengan pola kriminalisasi. Sejak tahun 2007 sampai 2014 itu KPK selalu hadir di Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian menangani kasus-kasus besar di sana. Tapi khusus 2015 ini KPK itu tidak hadir. Barangkali adalah ada gangguan kriminalisasi yang kemudian dialami oleh teman-teman KPK. Kita harus selamatkan KPK, juga selamatkan Polri gitu, dan selamatkan aparat penegak hukum. Nah, ini pertengkaran ini kan yang senang adalah koruptornya gitu. Karena di sebuah negara demokrasi tidak boleh satu institusi berkelahi dengan institusi yang lain semestinya gitu. Yang menjadi penting tantangan ke depan adalah bagaimana membangkitkan semangat pemberantasan isu korupsi sampai dengan masyarakat yang paling bawah. Ada semacam keprihatinan bersama, dan itu kan berkat kerja kawan-kawan yang luar biasa mulai tahun 98-an lah gitu ya, bagaimana penyelamatan anggaran ini sudah berbuah, tinggal buah itu dipanen, bagaimana meraciknya menjadi sebuah santapan yang bagus gitu. Artinya kalau sampai mereka membubarkan KPK, lihat saja bisa terjadi semacam, saya tidak ngomong kerusuhan sosial ya, tetapi ada semacam ketidakpatuhan masyarakat luas ya. Karena korupsi sudah dirasain benar sampai di tingkat RT. Ini harus menjadi gerakan bersama, gerakan kawan-kawan di pusat dan di daerah untuk terus mengawasi DPR dan DPRD terlibat untuk memantau proses legislasi. Oleh karena itu, semua proses pembuatan kebijakan publik di pusat maupun di daerah harus diawasi. Undang-undang itu punya potensi dibelokkan untuk kepentingan-kepentingan pelemahan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Sampai dengan detik ini, problem di kita adalah bagaimana mengajak juga, memberikan pembelajaran, mencari model, mengajari para wakil rakyat kita untuk mau mendengar, untuk mau terus melihat kami yang di bawah. Hal yang harusnya dilakukan itu tidak dilakukan gitu. Hal yang harusnya dia perkuat, dia lemahkan gitu. Kita nggak ngerti ini ada apa sebenarnya. Masyarakat perlu didorong untuk menjadikan isu korupsi ini sebagai gaya hidup. Kalau masyarakat mengetahui adanya kasus korupsi, indikasi adanya korupsi, dia harus melaporkan, dia harus membuka itu, tidak hanya bergumam dalam hatinya gitu. Menurut saya kanal yang paling bagus adalah satu, KPK-nya juga membuka diri. Jangan seperti sekarang, kita kan nggak tahu gedung itu apa yang terjadi begitu karena alasan rahasia kerjaan atau apa. Dan komisioner-komisioner kemarin baru saja paling susah deh diundang ke daerah gitu. Ini yang akan datang, oke kita nggak usah melihat masa lalu gitu. Yang komisioner yang akan datang mesti harus banyak bertemu sentuhan-sentuhan dengan banyak orang begitu. Lalu kemudian di situ misalnya komisioner pencegahan deh gitu ya, itu harus datang sentuh masyarakat seluruh Indonesia. Dengan sentuhan-sentuhan datang ke lokal-lokal ini kan luar biasa
anunya, dahsyatnya gitu. Nanti yang dongkol itu seorang se-Indonesia. Nah, disitulah barulah partai yang akan mengebiri KPK akan berpikir ulang. Presiden ataupun stafnya yang akan kurang ajari juga harus ngitung-ngitung gitu. Karena KPK mau hadir, itu menjadi nilai yang luar biasa plusnya bagi kawan-kawan di Aceh, termasuk para mahasiswa dan juga ibu-ibu rumah tangga yang peduli dengan gerakan anti korupsi. Jadi kalau saya berani menyebutkan bahwa embrio gerakan anti korupsi di daerah, khususnya di Aceh itu sangat dipengaruhi oleh kerja-kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan di nasional, kemudian juga kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK. Gerakan anti korupsi tidak boleh tidur, gerakan anti korupsi tidak boleh berhenti, karena sesungguhnya para koruptor itu terus berjejaring, terus memacu dirinya untuk membuat pola korupsi baru. Ke depan sebetulnya kita sudah punya banyak pijakan, punya banyak modal untuk bergerak lebih bagus lagi, lebih terorganisir lagi, dan itu memang satu keharusan. Tanpa itu ketimpangan relasi kekuasaan masih akan jalan. Kami harus membekali diri kami dengan alat-alat analisis yang cukup kuat sehingga dengan cara apapun korupsi itu bisa kami endus, bisa kami laporkan kepada penegak hukum, dan yang paling penting kami tidak dikriminalisasi. Itu. Urusan pemberantasan korupsi bukan hanya urusan KPK, urusan pemberantasan korupsi bukan hanya urusan LSM, tapi ini sudah menjadi urusan bersama. Save KPK, kita butuh KPK.